Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Anak Usia Dini. Perkenalkan, saya Nabila Bilqis Adilia Rahma sebagai moderator, Ria Dewi Anjani sebagai pemateri, dan Windy Anggraini sebagai pemateri. Baiklah, lanjut ke slide yang pertama, yaitu yang saya paparkan mengenai filosofi pendidikan anak usia dini. Yang pertama, ada dasar pemikiran. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya, paling unik, paling dinamika dalam perkembangan, dan memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya yang dianugerahkan kepadanya bila mendapatkan layanan yang sesuai. Menurut Bernadette, tahun 1987 mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Bersifat filosofis dengan dirinya, filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan suatu analisis filosofis pandangan-pandangan pendidikan anak usia dini. Dalam arti lain, filsafat pendidik anak usia dini adalah pengaplikasian analisis-analisis atau kajian-kajian filsafat dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, baik menyangkut kurikulum, objek pendidikan, pendekatan, model pembelajaran, proses asesmen dalam pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu tujuan pemikiran filosofis. Filsafat pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu merumuskan peran proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini di dalam masyarakat, menafsirkan peran-peran pendidikan dan penggerakan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan dalam mengabdi kepada masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu filsafat yang berpengaruh pada pendidikan anak usia dini. Pandangan orang tentang anak berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan proses budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pandangan seseorang tentang anak mempengaruhi perilaku pendidikan terhadap anak itu sendiri. Para ahli telah memberikan perhatian yang serius terhadap anak usia dini dan pendidikannya. Mereka berasal dari berbagai budaya dan suku bangsa dan latar belakang disiplin ilmu. Sebagai akibat perbedaan latar belakang, mereka pun mengkaji dan melihat secara berbeda pula tentang anak usia dini dan pendidikan yang sesuai. Berbagai pemikiran pada tokoh pendidik anak usia dini yang melahirkan filosofi pendidikan anak usia dini berikut dibahas beberapa tokoh pendidik anak dan pemikir filosofis terhadap anak usia dini. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro bahwa anak-anak adalah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya membantu menuntun kodratnya tersebut. Jika anak memiliki kodrat yang tidak baik, maka tugas pendidik untuk membantu menjadi baik. Jika anak sudah memiliki kodrat yang baik, maka ia akan lebih baik jika dibantu melalui pendidikan. Untuk rentang usia pendidikan dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa kanak-kanak atau kinder period, usia 1-7 tahun. Yang kedua, masa pertumbuhan jiwa dan pikiran
usia 7-14 tahun. Yang ketiga, masa sosial period atau terbentuknya budi pekerti usia 14-21 tahun. Sesuai dengan rentan usia tersebut, maka cara mendidik untuk masa anak-anak adalah dengan memberi contoh dan pembiasaan. Untuk masa pertumbuhan jiwa dan pikiran dengan cara pengajaran dan perintah atau pelaksana atau hukuman, dan untuk masa sosial period dengan cara laku dan pengalaman lahir batin. Selanjutnya, yang kedua adalah Jihad Pestalozzi tahun 1747 sampai 1827. Pestalozzi sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasari pada pengaruh objek pembelajaran, misalnya guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. Pandangan dasar Pestalozzi yang pertama yaitu menekankan pada pengamatan alam. Semua pengetahuan pada dasarnya bersumber dari pengamatan yang akan menimbulkan pengertian. Namun jika pengertian tersebut tanpa didasari pengamatan, maka akan menjadi suatu pengertian yang kosong atau abstrak. Pandangan yang kedua adalah menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak. Dan pandangan yang ketiga adalah pembelajaran pada anak harus berjalan secara teratur, setingkat demi setingkat atau bertahap. Yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Rousseau selalu menekankan pembelajaran yang dilakukan harus menggunakan pendekatan alam yang disebut pendekatan naturalistik. Pendidikan naturalistik memberikan anak tumbuh tanpa intervensi dengan cara tidak membandingkan anak satu dengan anak lain serta memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, teori pendidikan anak usia dini, yaitu Jean Piaget tahun 1907 sampai 1980. Piaget merumuskan tahap perkembangan intelektual anak dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak berpikir adalah memahami diri dan lingkungannya melalui kesan-kesan sensori dan gerakan-gerakan motoriknya. Pikiran anak berkembang dengan pesat. Berpikir anak belum sistematis, sering meloncat-loncat dari satu ide ke ide lain dan belum logis. Salah satu simbol yang digunakan adalah bahasa, sehingga bahasa anak berkembang dengan pesat. Maka mulai menggunakan simbol ketika mereka menggunakan objek atau tindakan untuk menggambarkan suatu benda yang hilang. Dalam Gisburg dan Oper dalam Crane 1992. Selanjutnya, anak berpikir melalui kesan-kesan yang diterima sensori seperti melalui melihat, mendengar, meraba, mencium, mengecap, membau, dan melalui gerakan-gerakan yang dilakukan. Tahap selanjutnya adalah tahap pra-operasional konkret usia 2-6 tahun. Pada usia ini, anak menurut Piaget sudah mulai berpikir secara mental. Meskipun belum sempurna, pada usia ini hanyalah masih mendominasi pikiran anak. Anak sering menghayalkan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Ciri utama berpikir anak usia dini adalah berpikir egosentris, kemampuan merekam tinggi, rasa ingin tahu tinggi, sering melakukan dusta hayal, animistik. Anak sudah dapat menggunakan simbol-simbol sederhana untuk menyatakan perasaan dan pikirannya. Selanjutnya, pendekatan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu Hexscope. Pendekatan ini dikembangkan oleh David Walcott yang pada awalnya bekerja pada Perry Project yang dikenal pada tahun 1960-an di Ypsilanti, Michigan. Hexscope mulai digunakan pada tahun 1962. Dilakukan studi longitudinal sampai seorang berusia 40 tahun. Studi ini menyebut bahwa anak akan memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik. Program ini melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. Komponen penting dari Hexscope yaitu yang pertama, anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian besar waktunya di dalam learning center yang beragam. Yang kedua, merencanakan, melakukan, mengulang atau plan do review. Yang ketiga, pengalaman kunci atau key experience. Yang
Keempat, penggunaan catatan anekdot untuk mencatat kemajuan yang diperoleh anak. Pendekatan Hexcom memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu benda-benda yang dapat dieksplor anak. Yang kedua, manipulasi benda-benda oleh anak. Yang ketiga, pilihan bagi anak tentang apa yang harus dilakukan anak. Yang keempat, bahasa anak. Dan yang terakhir adalah dukungan dari orang dewasa. Selanjutnya, implikasinya dalam pelaksanaan PAUD. Yang pertama berkaitan dengan anak. Anak yang terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, anak akan belajar dengan baik ketika mereka menggunakan sensorinya. Yang kedua, semua anak dapat dididik. Yang ketiga, setiap anak harus dioptimalkan potensinya. Yang keempat, pendidikan harus dimulai sejak dini. Yang kelima, anak tidak dapat dipaksa belajar jika belum siap belajar. Yang keenam, mempersiapkan anak bagi perkembangan selanjutnya dalam belajar. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Dan yang terakhir, interaksi sosial dengan guru dan kelompok usia penting bagi perkembangannya. Baiklah, itu presentasi dari saya. Saya akan membuka sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, saya Saudari Bilkis. Baiklah, kepada Saudari Ria kami persilakan. Baiklah, saya akan menanyakan di bagian height atau scoop. Jadi kan di setiap pasti ada kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam height atau scoop. Yang ingin saya tanyakan ialah apa kelemahan dari height atau scoop tersebut. Terima kasih. Baiklah, pada Saudari Ria. Ya, saya Winnie Anggraini, moderator Saudari Bilkis. Yes, Saudari Bindi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Bilkis mengenai pandangan dasar dari Pestalozzi. Pestalozzi menekankan bahwa anak itu belajar dari pengamatan alam. Semua pengetahuan pada dasarnya itu bersumber dan pengamatan yang akan menimbulkan pengertian. Namun, jika pengertian tersebut tanpa disadari pengamatan, maka akan menjadi sesuatu pengertian yang kosong atau abstrak. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, maksud dari pandangan Pestalozzi tersebut adalah seperti apa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Windy. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ria tadi, yang kelemahan dari model High-Scope ya. Baiklah, di sini kelemahan dari model High-Scope itu menurut saya terdapat 2 kelemahan. Yang pertama yaitu dalam model High-Scope, anak dan guru adalah mitra kerja dalam artian tidak ada pendidikan moral dalam menghargai guru. Jadi anak itu kurang sopan, kurang santun terhadap gurunya. Selanjutnya yang kedua yaitu di sini guru yang harus kreatif menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk aktif. Sedangkan kalau bisa kan kita itu sama-sama aktif atau lebih aktiflah anaknya. Jadi itu di sini gurunya yang aktif, gurunya yang harus kreatif mencari pembelajaran, sehingga sedangkan anaknya itu hanya menerima saja. Itu jawaban untuk Saudari Ria. Selanjutnya langsung saja ke Saudari Windy. Pertanyaannya yaitu pandangan tentang pastologi. Maksud dari pandangan tentang pastologi yang pengertian alam tersebut. Baiklah, pastologi menggunakan istilah alam yang sinonim dengan semua yang asli, otentik, dan bebas dari artifisialitas. Dengan kata lain, alam adalah sesuatu yang asli dan berada dalam sebuah proses perkembangan yang kontinu. Alam yang asli itu perlu diisi dengan sesuatu yang baik untuk menjaga keharmonisannya. Jadi makanya kalau misalnya pengertian tersebut tanpa
didasari pengamatan, maka akan menjadi suatu pengertian yang kosong atau abstrak jika tidak diisi dengan sesuatu yang baik dan menjaga keharmonisannya. Seperti itu. Baiklah, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Saudari Ria, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai yang pertama, yaitu adanya konsep dasar filsafat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang pertama adalah filosofi pendidikan anak usia. Konsep filosofi PAUD bertolak dari suatu pemahaman bahwa sejak usia dini, seorang anak telah dibekali dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk agar kelak anak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai manusia secara efektif dan produktif. Para ahli pendidikan anak menyadari bahwa betapa pentingnya peran anak, maka perlu mencari dan menemukan jawaban yang akurat. Kajian filosofi tentang anak bersumber pada konsep filsafat pendidikan. Al-Syaibani dalam Muhmidayeli 2011-35 mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah filsafat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pengertian filsafat pendidikan ini, maka filsafat pendidikan anak pada hakikatnya adalah penerapan pandangan-pandangan filsafat dalam pendidikan anak. Filsafat pendidikan anak merupakan pengaplikasian analisis-analisis atau kajian-kajian filsafat dalam penyelenggaraan pendidikan anak, baik yang terkait dengan kurikulum, aspek pendidikan, tujuan pendidikan, objek pendidikan, pendekatan, mode pembelajaran, proses evaluasi dalam pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu sejarah filsafat PAUD. Terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sebelum Masehi sampai abad keempat. Anak usia dini disebut infanticidal. Pada rentang sejarah ini, belum ada bukti historis yang menunjukkan adanya konsep tentang pendidikan anak prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Pada periode ini juga belum ada konsep pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, sepanjang sejarah ini orang tua tidak meletakkan nilai-nilai kehidupan kepada anak usia dini. Yang kedua yaitu abad keempat sampai abad ke-13. Anak usia dini disebut abandoning. Pada masa ini, orang tua sudah mulai menunjukkan perhatian yang agak serius kepada anak-anak mereka. Bahkan, para orang tua memiliki kesadaran terhadap adanya hak-hak anak untuk hidup. Walaupun demikian, cara pengasuhan dan pemeliharaan yang layak belum dipraktikkan secara meluas dan memadai. Yang selanjutnya yaitu abad ke-14 sampai abad ke-17. Anak usia dini disebut ambivalen. Masa ini disebut juga dengan masa Renaissance. Dikatakan demikian karena muncul beragam ide-ide segera dan revolusioner, termasuk konsep pendidikan anak. Abad ini mengasumsikan orang tua mempunyai hubungan terdekat dengan anak-anak mereka. Yang selanjutnya yaitu abad ke-18, anak usia dini disebut intrusif. Pada abad ke-18 terjadi perubahan paradigma berpikir terhadap anak, yakni masa anak usia dini sangat penting sebagai masa persiapan untuk kehidupan di masa depan. Akan tetapi pada abad ini dogma gereja tentang dosa warisan sangat berkembang, termasuk pemahaman tentang anak yang lahir telah membawa dosa dari orang tuanya. Konsep tentang anak seperti ini mendapat tanggapan dari yang berlawanan dari Rawls dengan keberanian rasionalitas yang tajam menentang dogma gereja dengan melontarkan pemikiran bahwa anak dilahirkan tanpa dosa. Abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, anak usia dini disebut socializing atau sosialisasi. Perubahan paradigma konsep tentang anak yang didengungkan oleh Rawls ini bahwa anak lahir tidak berdosa ternyata membawa angin segar bagi dunia pendidikan anak. Rawls menyatakan bahwa 5 tahun pertama kehidupan anak merupakan masa unik yang telah membuka jalan untuk pendekatan baru dalam pendidikan anak. Selanjutnya yaitu abad ke-20. Anak usia dini disebut helping atau bantuan. Lahirnya nursery school atau semacam kelompok bermain atau kindergarten atau TK hanya berfungsi sebatas bantuan atau helping. Selanjutnya yaitu filosofi yang berpengaruh pada pendidikan anak usia dini, yaitu bahwa setiap pandangan orang itu berbeda-beda tentang anak usia dini. Ada 3 filosofi. Yang pertama yaitu filosofi Islam. Pemikiran utama pendidikan anak usia dini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan tokoh pendidikan yang menganjurkan pendidikan harus dimulai sejak dini. Beliaulah yang menganjurkan pendidikan sebagai proses lifelong of education. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan,
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntunlah ilmu dari ayun sampai ke liang lahat. Sabda ini memberikan petunjuk yang tegas tentang pendidikan semenjak usia dini. Sabda ini menekankan bahwa pendidikan merupakan proses yang kontinuitas, mulai anak dalam gendongan orang tua sampai manusia meninggal dunia. Sabda ini memberi makna bahwa pendidikan itu penting dan tidak ada kata berhenti untuk belajar dalam memperoleh ilmu. Dan selanjutnya itu menurut Martin Luther King. Martin menekankan pada anak agar menggunakan sekolah sebagai saran untuk mengajar anak membaca. Ia juga percaya keluarga sebagai institusi yang paling penting merupakan peletak dasar pendidikan bagi anak. Yang selanjutnya itu menurut John Amos. John Amos sangat percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak atau kematangan dan memberi kesempatan pada anak untuk menggunakan seluruh inderanya. Selanjutnya ialah teori-teori pendidikan usia dini. Yang ada dua. Yang pertama yaitu menurut Howard Gardner. Howard Gardner menyatakan bahwa ada 9 kecerdasan yang terdapat pada anak. Gardner juga memandang bahwa setiap anak memiliki peluang untuk belajar dengan gaya masing-masing anak. Yang selanjutnya yaitu menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui 2 tahap, yaitu interaksi dengan orang lain, orang tua, saudara, teman sebaya, guru, belajar secara individual melalui mengintegrasikan segala sesuatu yang dipelajari dari orang lain dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya ialah mengenai pendekatan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu pendekatan Montessori. Tujuan pendidikan Montessori adalah mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Lingkungan dipersiapkan dengan materi-materi yang telah terstruktur, misalnya berupa material sensorial. Anak dapat berlatih untuk memperluas persepsi sensorinya. Materi yang digunakan adalah alat-alat yang mengandung konsep tentang ukuran, bentuk, warna, suara, tekstur, bau, berat, ringan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah implikasi dalam pelaksanaan PAUD berkaitan dengan orang tua. Ada 2. Yang pertama yaitu keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam pendidikan dan pengembangan anak. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan terdekat. Dalam hal ini adalah keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar bagi pengembangan anak, baik perilaku maupun keterampilan hidup. Keluarga merupakan lembaga terpenting karena anak lahir dalam lingkungan tersebut dan sebagian besar waktunya dihabiskan bersama keluarga. Dan yang terakhir yaitu orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Model pertama kali yang dilihat oleh anak adalah orang tuanya. Karenanya orang tua merupakan pendidikan utama. Apa yang dilakukan anak sebagian besar merupakan perlakuan imitasi orang tuanya. Baiklah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Saya membuka sesi tanya jawab. Baiklah, izin bertanya pada Saudari Ria. Windy, saya silakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, pada sejarah filsafat anak usia dini, pada abad ke-20, anak disebut sebagai helping atau bantuan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana maksud filsafat tersebut? Terima kasih. Selanjutnya, saya Nabila Bilqis ingin bertanya, dalam Gardner itu, apa yang dimaksud oleh Gardner dengan memandang bahwa setiap anak memiliki peluang untuk belajar dengan gayanya masing-masing. Maksud Gardner itu apa? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Windy, yaitu pada abad ke-20, anak usia dini disebut helping atau bantuan. Makna dari ini ialah bahwasannya anak itu masih butuh bantuan dari tempat dia sekolah atau TK yang ia tepati. Dalam hal ini, orang tua dan guru melakukan kerjasama untuk membantu anak agar perkembangan anak dapat berkembang sesuai dengan usianya dan sesuai dengan karakteristik yang ada. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Bilqis, apa yang dimaksud dengan Gardner dengan memandang bahwa setiap anak memiliki peluang untuk belajar dengan gaya masing-masing. Jadi di sini Gardner menjelaskan bahwa ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh individual. Jadi di sini anak itu memiliki tidak semua 9 kecerdasan itu terdapat pada anak.
Tetapi hanya misalkan si A memiliki kecerdasan bahasa dan logika saja. Belum tentu si A ini memiliki kecerdasan musik dan lain sebagainya. Untuk itulah bahwa Gana tuh memandang bahwa setiap anak itu memiliki peluang untuk belajar dengan gaya dia masing-masing, entah dia melalui gerak, melalui kecerdasan gambarnya, atau melalui musik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Ria. Selanjutnya yang akan memaparkan materi adalah Saudari Windy Anggraini. Kepada Saudari kami persilakan. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu filosofi yang berpengaruh pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada dari Friedrich Wilhelm Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Froebel merupakan salah satu seorang tokoh pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru atau modern dalam pengembangan anak usia dini, khususnya itu pada taman kanak-kanak. Walaupun ia banyak mempelajari fisika pendidikan, Pestalozzi, namun Froebel banyak memberikan critical thinking pada sekolah Pestalozzi, terutama dari segi kurangnya keterpaduan model pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada Maria Montessori pada tahun 1870 sampai 1952. Maria Montessori seorang dokter wanita Italia pertama yang lahir di Ciavel, sebuah provinsi kecil di Ancona, Italia pada tahun 1870. Bidang pendidikan Maria Montessori yaitu dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran, kemudian bekerja di sebuah klinik psikiatri di Universitas di Roma. Kemudian Maria Montessori ada prinsip-prinsip yang diyakini olehnya, yaitu yang pertama menghargai anak. Setiap anak itu unik, sehingga pendidik dalam memberikan pelayanan harus secara individual. Anak memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada absorbent mind atau pemikiran yang cepat menyerap. Informasi yang masuk melalui indera anak dengan cepat terserap ke dalam otak. Daya serap otak anak ini dapat diibaratkan seperti sebuah spons yang cepat menyerap air. Kemudian yang ketiga itu ada sensitive periods atau masa peka. Nah, masa peka ini digambarkan sebagai sebuah pembawaan auto atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada lingkungan yang disiapkan. Lingkungan yang harus disiapkan ini ada dua. Yang pertama itu pendidik. Pendidik hendaknya menyiapkan suatu lingkungan yang dapat dimunculkan keinginan untuk mempelajari banyak hal. Kemudian yang kedua ada lingkungan ditata dengan berbagai setting sehingga anak tidak tergantung dengan orang dewasa. Kemudian prinsip Montessori selanjutnya ada pendidikan diri sendiri. Dalam lingkungan yang disiapkan oleh pendidik memungkinkan anak dapat bereksplorasi, berekspresi dan mencipta tanpa dibantu oleh orang dewasa. Kemudian menurut John Locke tahun 1632 sampai 1704. John Locke merupakan pencetus teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak itu sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungannya yang sangat berpengaruh pada proses pembentukan seorang anak. Melalui pengalaman-pengalaman yang dilalui anak bersama lingkungannya, maka akan menentukan karakter anak yang sangat mempercayai bahwa untuk mendapatkan pembelajaran dari lingkungannya, anak salah satunya yaitu mendapatkan pelatihan-pelatihan sensoris. Selanjutnya, slide selanjutnya, itu ada teori pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu John Bowlby pada tahun 1907 sampai 1990. John Bowlby terkenal sebagai salah seorang pelopor teori etologi. Dia lahir di London dan merupakan seorang guru di Progressive School for Children yang memberi perawatan medis dari latihan psikoanalisis. Teori ini terkenal tentang teori attachment yang mengemukakan perkembangan attachment bayi. Attachment dimaksud adalah keteraturan
kesenangan, keinginan, beyond sentence and circle times atau BCCT. Pendekatan ini dikembangkan. Slide selanjutnya itu ada pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada BCCT. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan pada teori perkembangan anak, teori neuroscience, teori multiple intelligence yang dipadukan dengan pengalaman guru. Pendekatan BCCT ini mencakup semua aspek perkembangan anak dengan ciri utama yaitu pemberian pijakan, yang mencakup pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Kemudian slide selanjutnya itu ada implikasinya dalam pelaksanaan PAUD. Yang pertama ada berkaitan dengan guru. Antara lain yaitu guru harus menyayangi dan menghargai semua pihak. Kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru adalah rasa sayang dan menghargai anak. Membimbing dengan sayang akan membuat anak nyaman ketika belajar. Kemudian, guru harus memiliki dedikasi untuk mengajar secara profesional. Guru sebagai profesi dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengabdi bagi pendidikan anak, sikap ini sangat bermanfaat bagi kemajuan PAUD karena guru memiliki kreativitas bagi pengembangan program. Kemudian yang ketiga itu ada pengajaran yang baik harus berdasarkan teori, filosofi, dan tujuan sasaran. Guru tidak dapat mengembangkan program pembelajaran anak tanpa dasar yang melandasi. Kemudian yang keempat ada mengajar anak menggunakan materi sebenarnya. Anak secara garis besar berada pada tahap pembelajaran konkret. Guru mengajar sebaiknya menggunakan materi yang sebenarnya sehingga pembelajaran yang terjadi tidak bersifat abstrak. Kemudian yang kelima itu ada pengajaran dimulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Untuk memahami materi pembelajaran. Pembelajaran anak ini akan lebih bermakna jika dimulai dari pembelajaran konkret ke mempelajari yang abstrak. Kemudian ada observasi penting guna mengetahui proses belajar anak. Guru harus selalu melakukan observasi individual agar anak mengetahui perkembangan anak dalam proses pembelajarannya. Kemudian pengajaran harus berpusat pada anak. Pengajaran harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Pembelajaran yang dibuat harus memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan anak. Semua perencanaan yang dibuat dengan berpusat pada anak sebagai acuannya, bukan pada harapan guru. Nah, baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa dulu, Dek? Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Windy mengenai ada teori tentang Froebel yang menyatakan bahwa pandangan dasar Froebel itu ialah pengembangan otoaktivitas. Di sini saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan pengembangan otoaktivitas dan berikan contohnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nabila Bilqis ingin menanyakan kepada saudari Windy. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dimaksud John Locke dengan pelatihan sensoris? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ria. Maksud dari otoaktivitas yaitu sikap kreatif yang menekankan pada aktivitas atau inisiatif sendiri. Jadi, maksud dari otoaktivitas ini adalah anak bebas berekspresi dan bereksplorasi pada kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada saat pembelajaran, anak membuat sebuah dengan kreativitasnya, anak dari plastisin membuat sesuai dengan imajinasinya, atau pada saat mewarnai dan menggambar, anak bebas berekspresi dalam menceritakan apa yang ada di isi kepalanya dengan menuangkannya melalui warna atau gambar. Kemudian masuk dari John Locke, pertanyaan dari saudari Bilqis, yang pelatihan sensoris yaitu adalah John Locke itu adalah pencetus teori tabula rasa
yang menganggap bahwa anak itu sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Jadi maksudnya di sini adalah kertas putih itu akan berisi dari pengalaman-pengalaman anak, yaitu di mana anak berinteraksi dengan lingkungannya yang berpengaruh dalam proses pembentukan karakter anak. Nah, melalui pengalaman-pengalaman itu, anak dapat melakukan pelatihan-pelatihan sensoris. Pelatihan-pelatihan sensoris ini yaitu berkaitan dengan panca indera, yaitu ketika anak melihat, kemudian anak mendengar, anak mengecap atau merasa, atau bisa merasa dengan kulitnya, seperti itu. Jadi melalui pengalaman-pengalaman itu anak yang dari kertas putih tersebut dapat diisi dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang dapat melatih sensorisnya atau panca inderanya. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Windy, terima kasih kepada Saudari Ria. Baiklah, itu merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.